Tadi jawaban anak pintar. Ya kenapa saya Pak? Nenekku aja. Ini logis. Namanya anak pintar. Tapi Ismail alaihissalam bukan pintar. Tapi dia soleh. Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Coba, menurut kamu bagaimana? Nah ini, dengar ini pada orang tua nih. Dengar ini, pelajaran berharga. Ibrahim alaihissalam nyata bahwa yang diperintahkan ini wahyu, kebenaran, tapi masih diajak anaknya diskusi. Ini yang banyak dilanggar orang tua. Dia yang gagal jadi dokter, anaknya dipaksa jadi dokter. Padahal anaknya suka menggambar. Ajak diskusi anak. Nak, saya sih maunya kau jadi dokter. Tapi menurutmu bagaimana? Saya tidak bisa jadi dokter Pak. Kenapa? Otak saya ini tidak bisa menghafal. Anatomi saya susah betul hafal. Saya cocoknya jadi mekanik. Sebab saya suka bongkar-bongkar sepeda. Ikuti. Jangan dipaksa. Ibrahim alaihissalam nyata-nyata perintah Allah masih ngajak diskusi anaknya. Menurutmu bagaimana nak? Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau anak milenial sekarang, yang gamer, yang pandai main game itu, bukan cuma pandai main game. Saya biasa heran lihat anak-anak sekarang Pak. Saya biasa nge-WhatsApp itu sudah pegang 2 tangan masih salah-salah ketik. Ini anak-anak dia naik motor biar dia bisa balas. Coba kalau anak-anak sekarang ditanya, nak, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Apa jawabannya anak-anak kita sekarang? Pasti jawabannya, Bapak, kenapa saya? Nenekku aja sudah tua. Ini benar kan? Kenapa saya masih muda? Kenapa bukan nenekku, kakekku yang sudah muka-muka sakaratil maut? Kenapa mesti saya? Saya masih punya harapan hidup lebih lama. Bapak, kakek aja yang sih tinggal 5 tahun. Tapi apa itu jawaban Ismail? Ini yang tadi jawaban anak pintar. Ya kenapa saya Pak? Nenekku aja. Ini logis. Namanya anak pintar. Tapi Ismail alaihissalam bukan pintar. Tapi dia soleh. Apa jawabannya? Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Jangan Bapak ragu-ragu. Saya insya Allah Bapak temukan saya menjadi anak yang sabar. Lalu setelah menjawab itu, lalu Ismail alaihissalam punya keinginan. Pak, sebelum Bapak sembelih saya, ada permohonan saya. Apa itu? 1, tolong nyembelih pakai yang tajam. Ini dengar ini para eksekutor, ya, tukang sembelih. Ketika menyembelih sapi, kambing, ayam, pakai yang tajam. Dan itu ada tekniknya. Kalau bebek jangan potong di tengah, lama itu menderita, lama baru mati. Tapi potong dekat sininya, ya. Ayam juga begitu. Kalau Bapak potong di tengah-tengahnya apa dekat sini, dia terbang dulu itu. Lama dia menderita. Ya, kemudian ketika sembelih, ini hati-hati ibu-ibu nih yang suka beli ayam potong. Hati-hati. Kadang-kala ternyata ada yang tidak baca basmalah. Ada yang baca basmalah tapi dia enggak baca 1 ekor 1 basmalah. Dia potong ayam 10, dia cuma bilang bismillahirrahmanirrahim kali 10. Enggak boleh bos. Satu ekor 1 basmalah. Itu. Ya. Sudah. Nah, kemudian dia katakan, Pak, pakai pisau yang tajam. Yang kedua, Bapak sembelih saya tutup matanya. Kenapa? Karena kalau Bapak tidak tutup mata, saya yakin Bapak tidak akan tega menyembelih saya. Yang ketiga, tolong ikat kaki dan tanganku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Yang keempat, apa itu nak? Tolong baju yang saya pakai jangan sampai tersentuh darah supaya ibuku tidak melihatnya. Dan yang kelima, ketika saya sudah wafat besok-besok, jangan ada anak yang lewat depan rumah seusiaku supaya ibuku tidak bersedih mengenang saya. Baiklah nak. Tanggal 10 Zulhijjah menujulah Ismail dan Ibrahim dari rumahnya menuju ke tempat penyembelihan yang itu Mina sekarang. Nah, kemudian tanggal 10 Zulhijjah kita sekarang ini disebut hari An-Nakhar atau hari melaksanakan janji. Nah, ke tempat penyembelihan